Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu dan juga muda-mudi yang ada di rumah. HKBP Semane, Serep Rohanta. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dimula-mulana di topa debata langit dohotan. Dan itu juga diungkapkan dalam pengakuan iman rasul kita dan juga di dalam liturgi. Setiap pembukaan liturgi ibadah menyebutkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Maka jelas Bapak Ibu saudara-saudari, pernyataan itu mau mengatakan bahwa sesungguhnya umat percaya sadar bahwa langit dan bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Tuhan mendesain bumi ini sesuai dengan kehendak Allah sendiri, dan Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Sehingga pertanyaan bagi kita sekarang, siapakah Anda? Siapakah aku di dunia ini? Dan untuk apa Anda? Untuk apa saya ada di dunia ini? Saudara-saudari, suatu perlakuan yang spesial diperbuat oleh Allah untuk manusia, di mana manusia diciptakan setelah semuanya tersedia untuk kebutuhan umat manusia itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, ternyata Allah menghendaki supaya ada yang merawat, supaya ada yang menata, supaya ada yang mengelola bumi ini dan isinya dengan baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu bumi ini menjadi lebih baik. Maka untuk itulah manusia diciptakan. Maka sejak awal manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya jelas. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan dengan cara merawat, dengan cara umat manusia menguasai bumi dan bertambah banyak. Oleh sebab itu, setiap hal yang dilakukan oleh manusia haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Manusia diberkati Tuhan untuk bertambah banyak,
adalah untuk semakin banyak yang menyaksikan kemahakuasaan Allah dan untuk mereka menjadi saksi dan menjadi kemuliaan Tuhan. Kemudian kehadiran manusia di bumi ini adalah untuk tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan, untuk tugas yang telah ditentukan untuk Tuhan. Maka oleh karenanya manusia harus tunduk, harus taat kepada Allah. Kemudian kemampuan untuk merawat bumi ini sesungguhnya diberikan Allah dan telah diperbuat oleh Allah kepada manusia, yaitu dengan cara merancang manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu dirancang Allah menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu mampu merawat bumi ini, mengelola bumi ini, sehingga apa yang direncanakan oleh manusia sesungguhnya haruslah sama dengan apa yang dirancang, yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikanlah di dalam ayat 31 dikatakan bahwa Allah melihat semua ciptaannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Menurut Allah, apa yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Itu artinya bahwa di sana, di bumi ini, pada awalnya sesungguhnya ada keseimbangan, ada kehidupan yang sungguh amat layak untuk ditinggali, yang layak untuk ditempati oleh seluruh ciptaan, termasuk ditinggali atau ditempati oleh manusia, oleh kita. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya bumi juga menanggung akibat dari dosa manusia itu, sehingga bumi dan segala ciptaan tidak terurus dan mengalami siklus atau ekosistem yang telah berubah. Manusia pun saling menyakiti, dan binatang, hewan kekurangan makanan, tumbuh-tumbuhan juga sudah semakin banyak yang tidak terpelihara dengan baik, hutan menjadi gundul, maka terjadi banjir, udara pun tidak lagi segar, tidak sejuk sebagaimana sedia kala. Semua itu berawal dari ketidaktaatan manusia, sehingga manusia haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu dan menanggung resiko dari ketidaktaatannya, sehingga ketika terjadi bencana, pertikaian, perang, dan kekacauan, itulah bagian dari dampak dari dosa manusia. Maka sesungguhnya manusia tidak lagi seharusnya saling menyalahkan, tetapi hendaklah mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentunya kita bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, sebab dosa kita telah diampuni melalui kematian Kristus. Oleh karenanya, manusia yang percaya mengalami hidup baru dan dibaharui untuk kembali sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk berkuasa dalam arti menata, memelihara, dan juga mengelola, merawat bumi beserta dengan segala isinya, dengan mengandalkan talenta yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia itu, yang tadi disebutkan segambar atau menurut gambar dan rupa Allah. Dan tujuan dari semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita menjaga bumi, ketika kita merawat bumi, itu adalah memuliakan Tuhan. Maka marilah saudara-saudari, kita kembali renungkan dan pahami panggilan kita ada di dunia ini. Untuk apa Anda di dunia ini? Untuk apa saya di bumi ini?
Marilah kita saudara-saudari memahami tujuan Allah itu kepada kita. Virus corona yang melanda dunia ini juga saat ini tentu mengajak kita untuk merenungkan apakah yang kita lakukan atau apakah yang manusia lakukan selama ini baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat percaya, berjanjilah kepada Tuhan apa yang akan kamu lakukan ke depan, apa yang akan kamu kerjakan ke depan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Rawatlah bumi ini, hiduplah dalam kasih persaudaraan dan bersyukurlah senantiasa, sebab untuk itulah Tuhan menciptakanmu di bumi ini. Maka dalam setiap pergerakan kehidupan di dunia ini, Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang Maha Kuasa, dan kami harusnya sujud dan hormat kepadamu atas segala hal yang telah Engkau perbuat, Engkau lakukan di bumi dan segala isinya. Termasuk kami juga umat ciptaanmu harusnya taat kepadamu. Maka biarlah dengan mendengarkan firman-Mu saat ini, hidup kami dibaharui untuk merawat, mengelola, memelihara bumi ini sedemikian rupa sebagaimana Allah menciptakan dan melihat semua itu sungguh amat baik. Maka biarlah kami kembangkan untuk kebaikan kami, untuk kebaikan ciptaan-Mu, dan juga tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Berilah kepada kami kuasa sebagaimana yang Tuhan kehendaki kami perbuat untuk memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami dalam menghadapi berbagai bencana, bahkan pergumulan, penderitaan yang menimpa bangsa kami, menimpa setiap pribadi, keluarga, dan pada akhirnya kami akan bersuka cita karena Tuhan ada. Dalam nama Yesus kami berdoa.